Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo petani muda Indonesia, selamat datang di program Langsung Ilmu Aku Petani Indonesia. Ini merupakan program baru dari Aku Petani Indonesia yang bertujuan untuk memberikan informasi dan memberikan edukasi kepada petani muda di Indonesia dengan berbagai macam topik yang akan kita bahas bersama narasumber yang akan kita hadirkan. Nah, di jilid 1 ini, Langsung Ilmu akan membahas tentang urban farming dengan memanfaatkan rooftop bersama narasumber yang sudah menggeluti dunia tersebut. Penasaran? Mari kita saksikan. Selamat sore petani muda Indonesia, selamat datang di program Langsung Ilmu Aku Petani Indonesia. Nah, pada jilid 1 ini kita akan membahas mengenai urban farming, menggunakan metode ataupun memanfaatkan rooftop sebagai tempat budidayanya. Nah, di sini kita sudah tersambung dengan salah seorang perempuan yang menggeluti urban farming, memanfaatkan rooftop, yaitu ada Mbak Rahma Azani ya Mbak, panggilannya Mbak Rahma. Panggilan kita nih Mbak, follower kita petani muda Mbak, para petani muda Indonesia. Nih Mbak, sebelum bertanya lebih jauh Mbak, ini satu hal yang pengen aku tanyakan. Kalau teman-teman ketahui para petani muda Indonesia, Mbak Rahma ini sebenarnya tidak punya latar belakang pertanian ya Mbak ya? Iya. Ya, beliau S1-nya perminyakan, S2-nya energi terbarukan, tetapi berkarya di bidang pertanian. Satu hal yang saya tanyakan di awal Mbak, kenapa dari dunia perminyakan dan energi beralih berkarya di dunia pertanian Mbak? Itu sebenarnya nggak disengaja sih. Aku dulu memang kerjanya masih normal gitu ya. Begitu lulus, bahkan sebelum lulus aku udah di teknik perminyakan. Kemudian lulus langsung kerja di perminyakan selama kurang lebih 2 tahun lah. Terus abis itu aku ke Bali karena waktu itu pengen belajar sesuatu yang baru aja. Di Bali itu aku lebih ke arah energi terbarukan karena emang sedikit belajar tentang energi terbarukan waktu itu. Terus di Bali itu aku memang tertarik sama community, terus habis itu tertarik tentang kayak social enterprise, pengen belajar gitu. Nah kebetulan waktu itu ada program tentang social enterprise, tapi di bidang energi terbarukan. Jadi aku pergi ke Bali kebetulan selama kurang lebih 1 tahunan, dan di situ kenalan sama namanya permaculture, permanent agriculture. Si permaculture ini desain yang kayak berkesinambungan gitu loh Kak, kayak energi terbarukan, terus ada pertanian, terus ada juga komunitas. Jadi kayak dia bikin desain tapi yang bekerja sendiri, selaras gitu dengan alam. Nah, aku tertarik di situnya, di permaculture-nya. Nah, habis dari itu barulah makin senang tentang pertanian kan, belajar pertanian. Tadinya sih masih nol banget. Terus aku ikutlah permaculture designer course. Jadi kayak gimana sih cara kita mendesain suatu sistem yang tadi berkesinambungan dengan sendirinya gitu, nggak untuk dia tuh berjalan tanpa kita interupsi manusia. Awalnya mungkin interupsi manusia, kita bikin sistemnya, tapi lama-kelamaan dia akan stabil sendiri gitu. Nah, aku belajar itu. Nah, itu yang kayak jadi titik aku kenal tanam-tanaman, gimana sih cara bertanam, terus mikroba-mikroba di dalam tanah. Aku baru kenalan pas lagi di situ. Itu 2017, 2016, 2017 aku kenalan. Kok menarik banget ya kayaknya. Terus menurutku kok kalau misalnya tua bisa ya dijadikan pekerjaan, karena kayak masuk akal gitu loh Kak. Kalau misalnya kita bekerja untuk menghasilkan makanan sendiri, dan kemudian makanan sendirinya itu kalau ada surplus, karena kalau di permaculture itu kita menjual sesuatu yang surplus, yang lebih gitu. Jadi setelah menghidupi diri sendiri, kita bisa menjual hasil pertanian ke orang-orang gitu. Jadi kayak itu make sense banget sih buat hidup gitu. Kayak kita ngapain sih kerja susah-susah terus kita dibayar buat kita nanti beli makanan gitu. Mendingan kita bekerja sekalian menghasilkan makanan, terus nanti uang sisanya kita bisa jual gitu. Jadi itu pertama sih make sense, itu kayak pengen sih hidup kayak gini. Ya setelah itu dapat kesempatan ke luar kan untuk sekolah S2, baru itu aku mulai semakin menggeluti pertanian. Jadi kuliah itu sebenarnya energi terbarukan judulnya, cuman setiap ada kesempatan aku selalu ke farm-farm gitu, ke pertanian-pertanian, volunteering, terus aku juga kayak stay sama mereka, community farm. Aku selama berminggu-minggu misalnya kalau ada kesempatan ke mereka. Jadi kayak di situ aku baru praktek cara menanam, terus kayak tanaman-tanaman apa yang mereka tuh suka. Jadi kayak aku pengetahuan tentang tanaman-tanaman luarnya dari mereka semua.
belajar dari mereka. Jadi semakin kesini semakin, oh ini ya tanaman ini dikonsumsi sama orang ini. Jadi kayak gitu. Awalnya dari situ. Eh, Menarik ya teman-teman para petani muda Indonesia. Ini Mbak Rahma menggunakan sistem urban farming dengan memanfaatkan rooftop yang ada di mana Mbak? Di Cirebon atau di mana Mbak? Ini kita lokasinya di Cirebon. Cirebon. Nah ini aku kemarin sempat ini sih Mbak melihat beberapa video yang sudah tentang ini tentang Mbak Rahma tentang knockroot itu katanya di klinik ya Mbak rooftopnya ya. Iya, di rooftop klinik utama Kali Tanjung. Kita di lantai 4 sih. Oh, klinik semacam apa? Klinik kecantikan atau klinik kesehatan atau apa, Mbak? Ini lebih ke arah klinik ibu dan anak. Jadi ada klinik bersalin, klinik anak-anak. Oh, berarti di rooftopnya itu dari klinik itu yang Mbak Rahma manfaatkan sebagai apa namanya tempat untuk berbudidaya pertanian, Mbak ya. Cukup menarik dan itu tidak mengganggu kegiatan klinik, Mbak. Enggak sih, enggak mengganggu. Bahkan kalau misalnya ada kunjungan gitu, anak-anak kecil gitu suka di bawah dulu kan, baris-baris tuh kayaknya nggak ada mengganggu. Malah orang-orang jadi penasaran ada apa gitu. Oke Mbak, nah pertanyaan selanjutnya Mbak deh, kenapa sih memilih memanfaatkan rooftop sebagai tempat untuk berbudidaya pertanian ya Mbak? Sebenarnya awalnya karena ini yang dipunya rooftop ya. Rooftop terus juga aku nggak ada pengalaman pertanian awal-awal karena lebih takut sih kalau misalnya aku mulai di lahan. Aduh gimana ya kalau mulai di lahan kayak terlalu besar gitu. Aku pengen memulai sesuatu yang kecil tapi ada impact-nya dan lebih kayak prototype gitu. Kalau misalnya di rooftop ini kan deket ya sama lokasi rumah ya. Jadi kayak misalnya pagi-pagi bisa kontrol, sore-sore bisa kontrol gitu. Dan kalau di rooftop ini jatuhnya nanti bisa langsung connect ke masyarakat gitu. Kalau misalnya kita lahan terbuka gitu kan, kita nggak bisa langsung connect ke masyarakat kan. Kalau ini kita bisa langsung sebarin hasil panennya ke masyarakat gitu. Dan ini kayak lebih ke arah pintu pembuka gitu loh Kak. Kalau misalnya di sini orang-orang bisa langsung akses, terus konsepnya agak unik. Jadi kalau misalnya mereka butuh hiburan atau refreshing, mereka bisa ke sini. Jadi sebenarnya ini kayak semacam aku mau menggabungkan edukatif orang Sunda lagi, edukatif sama satunya lagi pengadaan pangan. Jadi kalau misalnya pertanian biasa itu kan yang konvensional lebih ke arah pengadaan pangan nih Kak. Kalau ini aku pengen kayak menggabungkan ada unsur rekreatifnya, terus ada unsur edukatifnya. Jadi nggak cuma pengadaan pangan doang, tapi semuanya itu terintegrasi. Terus kalau di sini kan juga bisa kayak semacam memberitahu nih ke orang-orang kalau misalnya ternyata bertani di lahan sempit, bahkan di rooftop yang aneh pun masih bisa bukan sebagai hobi, tapi sebagai mata uang pencarian yang bisa nanti mempekerjakan orang-orang gitu sih, kayak pengen ngasih contoh aja gitu. Kalau ini bisa, dan itu juga lebih ke arah pembuktian sih ke diri sendiri, bisa nggak ya konsep-konsep yang selama ini aku lihat di luar bisa diterapkan di sini nggak ya, dan bisa menghasilkan untuk diri sendiri dan untuk orang lain nggak, gitu sih lebih ke arah pembuktian untuk konsep yang pernah aku dapetin. Terus juga apa ya, kalau misalnya rooftop itu karena kita sekarang lahan sudah berkurang banget ya. Benar, sepakat, Terus Mbak. juga lahan pertanian itu aksesnya susah nggak sih Kak kalau misalnya untuk anak muda, kayak misalnya nih, aku pengen petani, terus nggak semua orang punya lahan hektar-hektaran dari bapaknya gitu misalnya. Dan kalau misalnya di lahan seperti ini kan kita bisa aja nih kalau misalnya kita mau kreatif ya, aku punya balkoni atau aku punya rooftop, bisa aku bikin gitu, dan bisa dihasilkan secara ekonomikal berapa gitu kan, bisa langsung dihitung. Terus misal kalau misalnya mau lebih kreatif lagi, cari lahan-lahan mangkrak pertanian gitu kan, lahan-lahan mangkrak pertanian, lahan-lahan mangkrak pemerintah. Itu bisa kita ajukan ke pemerintah buat diubah menjadi lahan yang produktif yang bisa dimakan. Nah itu konsep seperti itu sudah diterapkan di Inggris, di Eropa. Mereka itu menggunakan lahan-lahan pemerintah untuk dibikin plot-plot gitu, dan setiap plotnya disewain ke masyarakat. Nah masyarakat sendiri itu nanti akhirnya bisa bertanam sebagai edukatif dan rekreasinya mereka, terus juga bisa menghasilkan makan buat mereka sendiri. Jadi mereka bayar dan mereka bisa
makan dari situ dan mereka bisa jual, jadi kolektif gitu. Nah itu udah diterapin. Pengennya sih kayak gitu konsepnya, jadi lebih ke arah pemanfaatan lahan mangkrak yang nggak dipakai. Nah ini lahan mangkrak juga termasuk salah satunya gitu. Oke Mbak, Oh ya menarik satu ya Mbak lagi ya. Mbak, Gimana Mbak? Connect Root itu sebenarnya ada konsep kalau misalnya pertanian itu nggak cuman menyelesaikan masalah pangan doang nih. Kalau misalnya kita kan pertanian, kita bertani menyelesaikan masalah pangan kan. Tadi kan udah rekreasi dan edukatif ya. Terus ini juga bisa sekalian mengatasi masalah sosial yang lain gitu misalnya. Contohnya kalau misalnya di Connect Root, kita ngadain makanan nih, sayuran dan lain-lain. Tapi bisa juga di satu kesempatan yang lain kita memberdayakan masyarakat, misalnya kaum perempuan itu. Kita bisa pilih lah yang kita mau selesaiin. Misal kita mau memberdayakan pengangguran pemuda gitu di kota gitu. Jadi sekalian kita bertani, sekalian kita mengatasi masalah. Nah, konsep bertani rooftop ini sebenarnya salah satunya dengan tujuannya juga pengen ke situ, kayak mengatasi masalah yang ada di kota dengan cara pertanian di rooftop gitu. Salah satunya tadi mengurangi pengangguran perempuan gitu, kalau di Connect Root. Jadi para pegawainya perempuan semua Mbak kalau gitu? Iya, aneh banget ya. Enggak Udah sih, gitu enggak ada yang aneh. masih muda-muda gitu. Oh iya menarik. Mbak, ini Mbak, tadi kan Mbak sudah ceritakan kenapa tertarik di pertanian, habis itu ceritakan tentang apa namanya tujuan dari Connect Root dan lain-lain. Nah, ketika memulainya seperti apa Mbak? Seperti dulu, apa namanya memulai budidaya pertanian dengan memanfaatkan rooftop sebagai tempat budidaya pertanian Mbak? Memulainya aku pertama yang aku lakukan adalah belajar dan banyak melihat kayak kalau misalnya kita tiba-tiba seru ya bertani, abis itu kita tiba-tiba bertani gitu kayaknya zong banget sih, kayak antara kita nanti susah banget ternyata hasil panennya gagal mulu. Tapi kalau misalnya kita udah melihat dan sudah belajar dikit lah, melihat gitu, oh bisa kok kayak gini, dan itu satu step yang pertama gitu loh Kak. Pertama melihat dan belajar, tapi juga harus praktek. Nah, prakteknya itu awalnya aku hanya instalasi, kan aku pakai aquaponik ya, instalasi aquaponik yang kecil gitu Kak. Cuman ukurannya kalau nggak salah 4x1, terus masih belum ada atapnya, pokoknya masih yang seadanya banget lah. Terus ikannya pun ikan dari ikannya orang tua diambil. Jadi kayak memanfaatkan yang ada. Terus tanamannya waktu itu awal-awal itu aku pakai kangkung karena aku tahu kangkung itu gampang ditanam, bahkan cuman disebar aja dia jadi kayak nggak mau terlalu kecewa gitu kan. Jadi akhirnya cari yang mudah. Di situ nanam kangkung, habis itu selesai nanam bayam, nanam pakcoy, dan ternyata bisa ya pakai kotoran ikan, bisa menghasilkan ini gitu. Terus baru dari situ baru mulai berani untuk bikin greenhouse gitu. Jadi awalnya tuh ya prototipe kecil aja 4x1, dicoba ternyata bisa, dan setelah bisa itu baru kita bikin. Dan itu prototipe juga di rooftop atau gimana Mbak? Prototipe-nya pun di rooftop, tapi ternyata prototipe yang kecil itu sama yang rooftop ini ternyata masalahnya beda lagi. Jadi kayak sebenarnya kalau mau mulai pun, mau yang sekalian besar juga bakal beda masalahnya sama prototipe kecil gitu. Cuman kan kita jadi ada nyali, dan nyali itu yang susah sih untuk memulai yang langsung besar gitu. Nah ini Mbak, apa namanya terkait kan itu berarti rooftop ini apa namanya lantai yang paling atas dari suatu bangunan. Itu dari segi aku nggak tahu sih kita atau Mbak Rahma sudah menanyakan ke orang sipil, ada ini nggak Mbak, ada pengaruh beban atau apa gitu dari adanya greenhouse ataupun budidaya pertanian yang memanfaatkan rooftop itu Mbak? Nah, kalau misalnya di rooftop ini emang ada agak tricky ya. Kalau misalnya di greenhouse kita ini, kita lebih ke arah bangunannya itu tidak sama seperti greenhouse pada umumnya. Jadi untuk di rooftop ini anginnya sangat kencang kalau misalnya di musim-musim tertentu. Jadi kayak beberapa bulan gitu ada musim anginnya yang benar-benar kencang banget, kayak mengerikan gitu. Terus di sini juga nggak ada penahan petir kan. Jadi kalau misalnya lagi musim angin itu kayak ngerasa, aduh takutnya si greenhouse ini kayak copot gitu. Jadi strateginya itu untuk pembangunan greenhouse kita benar-benar kita pakai kerangkanya tuh besi ringan ya. Jadi besi ringannya tuh padat
dan nggak, kalau misalnya kalau greenhouse biasa kan lebih renggang ya. Kalau ini kita lebih padat, lebih banyak besinya. Nah, itu juga salah satu yang harus diperhitungkan kalau di rooftop, karena anginnya kencang banget, fluktuatif dan kencang. Terus habis itu yang kedua, bangunannya ini kan nggak didesain untuk rooftop farming. Benar. Jadi bangunan kalau yang di greenhouse itu bangunannya datar. Kalau misalnya di kebun ini, makanya saya buat kebun seperti ini. Itu bangunan kebun ini dia lebih ke arah segitiga. Nah, nanti kekurangannya ketika ada kunjungan, karena tadi saya mau ke arah edukatif juga kan, jadi setiap minggu biasanya ada event. Nah, setiap kunjungan itu kekurangannya saya nggak bisa memaksa untuk banyak orang. Kayak misalnya kalau misalnya saya mau kan, satu kali kunjungan pengennya langsung 100 gitu biar sekalian gitu kan. Tapi ini nggak bisa. Ini maksimal tuh maksimal itu 25 orang. Jadi kalau misalnya ada 50 orang, itu saya bikin 2 kloter. Kloter pertama kita ke atas, nanti di bawahnya ada kayak kuis atau apa, bikin kerjasama bareng. Terus nanti kloter kedua naik. Jadi kan kerjanya 2 kali, ngejelasinnya 2 kali. Nah, itu kekurangannya karena nggak diperhitungkan kalau misalnya ini rooftop ini dipakai nanti untuk pertanian. Dan ini udah dikurangin bebannya kan, beban-beban tanah. Awal-awalnya saya pakai tanah. Oh, tanah. Tapi awalnya pakai tanah, tapi tanah itu berat banget ternyata. Dan saya pengen semakin banyak orang bisa masuk ke sini, biar tadi penjelasannya lebih efisien. Jadi akhirnya yang kedua kali saya bikin rombak lagi, karena setiap dulu awal-awal kayak dirombak terus saya lebih ke arah sekam padi, karena ringan. Jadi kalau rooftop itu lebih mikirin ke arah bobot ya. Bobot dan distribusi bebannya itu nggak boleh satu tempat, tapi lebih didistribusikan. Makanya nanti greenhouse di dalam itu, kalau misal dilihat, bentuknya tuh kayak ramping-ramping, tapi panjang, terus tapi lebih rata didistribusinya. Itu tujuannya karena pendistribusikan beban gitu, bukan apa-apa. Ya, makanya tadi juga menarik dengan memanfaatkan rooftop, tentunya ini juga perlu dipertimbangkan bangunan itu sendiri ya, Mbak ya. Nah, takut nanti jangan sampai malah rooftopnya malah bikin bangunan tidak kuat gitu kan. Iya. Ya. Ini Mbak, tadi sempat Mbak singgung bahwa metode budidaya pertanian yang Mbak lakukan di rooftop ini yaitu menggunakan aquaponik ya Mbak ya. Aquaponik aja atau juga hidroponik Mbak? Kita karena tadi tujuannya edukatif ya, kita mix banyak. Ada awalnya ini kayak semua instalasinya aquaponik. Tapi aquaponik itu kekurangannya dia lebih lama di produksi. Jadi kalau misalnya awal-awal kita pakai aquaponik nih, idealis banget kan, karena wah bisa beternak sekaligus gitu, kayaknya seru banget ya. Tapi kenyataannya itu mungkin sih, cuman kalau misalnya kita kan lahannya sempit dan kita sangat mengejar volume sayur kan, karena harus ada yang dihasilkan dari situ. Jadi kalau misalnya kita mengandalkan aquaponik aja lama banget, jadi kita nanti bantu pakai hidroponik. Jadi kayak dibagi jadi 2, hidroponik, aquaponik, dan orang-orang bisa ngeliat perbedaannya. Kalau hidroponik tuh kekurangannya ini, kelebihannya ini. Kalau misalnya aquaponik kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu. Terus juga kita ada juga yang pertanian yang namanya container garden, pakai pelet kayu yang kita dapatkan dari limbah di pasar gitu. Jadi kayak kita mix sih, apapun ada gitu di sini. Wah, berarti tidak hanya aquaponik tapi juga ada hidroponik dan juga tadi pakai kontainer Mbak ya? Iya. Tapi kalau yang komersial, sebenarnya ini juga komersial tapi nggak komersial yang di dalam. Jadi kalau misalnya di sini produk-produk yang agak-agak lucu gitu, kayak misalnya bunga-bungaan gitu kan, kadang orang cari edible flower, terus abis itu sayuran-sayuran yang nggak butuh aquaponik gitu, kayak misalnya daun ginseng Jawa, terus arugula, bunga telang, gitu-gitu. Jadi sesuatu yang bisa petik-petik gitu di sini. Tapi kalau misalnya yang petik, habis itu tanam lagi, kayak pembibitan itu di dalam. Mbak, menurut Mbak Rahma, bagaimana nih potensi budidaya pertanian di Indonesia memanfaatkan rooftop yang ada di bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, Mbak? Secara kan Indonesia sekarang orang sudah banyak bangunan yang vertikal ke atas ya, Mbak ya? Potensinya menurut aku besar ya.
Aku juga nggak ngira sih bakal kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya dibilang potensi, bayangin aja kalau misalnya aku ke atas gini kan aku suka ngeliat ke atap-atap, wah ini kalau misalnya dijadiin Rooftop kebun semua. kayaknya seru banget. Terus kalau misalnya ke Jakarta, kalau kita ke Jakarta nginep di hotel gitu, hotel yang di atas, kita ngeliat keluar bangunan-bangunan itu sebenarnya udah ada kebunnya, tapi kebunnya yang nggak bisa dimakan, jadi kebunnya yang buat hiasan-hiasan, yang Iya. lucu-lucuan. Dan kalau misalnya diubah jadi sesuatu yang bisa dimakan, itu kan luar biasa buat buat pengunjung atau buat yang di situ, tapi juga bisa menghasilkan juga kalau misalnya mau dibikin bisnis ya kayak gini, itu sangat potensial banget. Dan ini sesuatu yang konsepnya agak baru ya, kalau misalnya di Cirebon sih baru, cuman nggak tahu kalau di kota-kota besar. Jadi kalau misalnya sesuatu yang baru kan biasanya orang-orang akan mau belajar atau lebih tertarik untuk membeli produknya. Nah, itu potensinya juga di situ. Dan potensinya, wah kalau misalnya dikalikan dengan gedung yang ada di Indonesia, mungkin potensial banget karena banyak yang belum digarap gitu. Oh, iyalah. Iya. Bahkan aku waktu itu pernah melihat loh, Kak. Jadi kayak misalnya ada namanya organisasi Edible Credible ya. Jadi dia itu organisasi base Inggris, dan dia merubah setiap jengkal pojok kota. Kayak misalnya waktu itu aku ngeliatnya ada di gereja, terus ada di kayak trotoar, itu diubah sama dia menjadi kebun yang bisa dimakan. Jadi konsepnya dia itu community base. Jadi setiap orang yang tinggal di situ kalau mau volunteering silakan di situ, nanti makanannya bisa diambil sama siapapun. Dan bedanya kalau di sana mungkin orang lebih bukan beretika sih, kayak mau ngambil pun dia kayak bakal membalikan lagi dengan cara kerja di situ atau volunteering di situ. Tapi kalau kita kan ambil habis itu pergi gitu kali. Jadi konsep itu tuh sebenarnya ada, jadi merubah setiap jengkal yang nggak produktif itu bisa, yang alih fungsi lahan gitu, menjadi sesuatu yang produktif dan bisa menghasilkan buat masyarakat sekitar. Itu sebenarnya sangat potensial dan sangat memungkinkan sih. Benar-benar. Nih Mbak, kalau boleh tahu ya Mbak, kira-kira sejak dari memulai sampai sekarang berapa sih Mbak modal yang harus dibutuhkan? Ini Mbak, tentunya di tahun yang di titik ini kan istilahnya Mbak Rama berhasil nih dari uji coba budidaya pertaniannya memanfaatkan rooftop. Nah, di balik itu tentu banyak cerita kegagalan dan kesedihan yang melanda Mbak Rahma sebagai petani yang memanfaatkan rooftop sebagai tempat budidaya. Kira-kira boleh cerita dikit nggak Mbak, cerita kegagalan atau kesedihan apa yang paling berkesan bagi Mbak Rahma sehingga ini menjadi titik balik Mbak Rahma tetap semangat dan melanjutkan budidaya pertanian menggunakan rooftop sebagai tempatnya Mbak. Aduh, kalau cerita kegagalan sih apa ya? Sebenarnya nggak ada kegagalan sih, kalau saya melihatnya bukan kegagalan sih, kayak lebih belajar. Dulu waktu awal-awal pakai aquaponik itu pernah serakah. Jadi begitu bikin greenhouse, terus kita pakai ikan, dan waktu itu saya beli ikannya langsung ke mana ya? Kayak ke balai pembenihan gitu, Kak. Terus langsung mau berapa ribu gitu kan, karena mikirnya wah kalau misalnya makin banyak padahal sempit gitu kan, kolamnya kan cuma 12 meter kali 1, jadi kayak sempit-sempitan gitu. Langsung saya pengennya berapa ribu gitu, padahal sama si orangnya udah dibilang, Mbak jangan banyak-banyak nanti ikannya bisa mati gitu. Nggak apa-apa Pak, saya ahli gitu. Jadi kayak sombong dan serakah. Terus akhirnya ya udah beneran dibawa ke atas. Dulu nggak ngerti tentang perikanan, jadi nggak tahu kalau ikan tuh bisa stres, nggak tahu kalau ikan tuh kalau stres nanti bisa ada jamur, bakteri, pokoknya macam-macam. Dulu nggak ngerti sama sekali. Pokoknya ikan itu, ikan bapak saya soalnya udah 2 tahun nggak diapa-apain, bahkan nggak dikasih makan pun masih hidup gitu. Tapi waktu pas lagi dibawa ke atas, ikannya waktu itu masih kecil kan, terus mati itu setiap hari 200 saya ngambil. Waktu itu belum ada pekerja lain, cuma saya sendiri. Setiap hari ngambilin 200 ikan. Jadi kayak di kebun luar ini udah kayak jualan ikan asin gitu, Kak. Jejer, karena kalau dibuang sayang banget, tapi kalau misalnya dimakan juga nggak tega makannya. Jadi akhirnya dijejer, ada yang jadi pupuk, ada yang dijadiin dimasukin tanah aja, jadi pupuk langsung atau jadi pupuk organik cair. Nah, kemarin kita baru panen pupuk organik cair dari ikan. Jadi sebenarnya kegagalan yang kemarin itu nggak gagal-gagal banget.
dan itu masih bisa dimanfaatkan buat yang lain. Jadi kalau menurut saya kalau di dunia pertanian itu kegagalan tuh kayak udah part dari pekerjaan gitu loh Kak. Emang ada risiko gagal gitu, dan gagal itu kayak nggak permanen aja, pasti besoknya harus kerja lagi, cari yang baru lagi, alternatif yang baru lagi gitu. Bukan belajar sih Kak. Terus kalau misalnya yang lain-lain, misalnya untuk memulai itu kan kayak susah banget ya. Gimana nih cara ngejualnya gitu. Gimana cara ngejualnya, terus cari marketnya gimana. Gimana cara orang-orang tuh tahu Connectroot, itu tuh susah sih kalau awal-awal kayak one man show ya. One man show gitu, gimana nih caranya nih. Nah itu pembelajaran yang kalau misalnya dibayar tuh kayaknya nggak bisa deh kalau dibayar. Nah itu salah satunya. Jadi di situ belajar gimana sih kalau misalnya mau jualan ya, gimana sih mau jualan. Terus gimana sih kalau misalnya suka dikomplain, misalnya kalau misalnya ada komplain satu gitu dulu kayak baper banget Kak. Aduh dikomplain gitu kayak. Jadi bete seharian gitu. Kalau sekarang dikomplain tuh oh ya udah biasa aja, habis itu apa yang bisa diperbaikin gitu. Kalau dulu tuh kayak masih baper. Terus kalau misalnya dulu kan kita beberapa kali nge-hire orang, terus kayak orangnya baru 2 minggu keluar gitu. Karena kan kita kayak masih baru banget, kayak startup merintis gitu kan, masih nggak jelas diversifikasinya apa. Sebetulnya orang keluar udah cocok gitu, udah dididik baik-baik, bukan dididik sih, kayak dibaik-baikin, gini keluar. Itu baper banget, aduh merasa gagal, aduh gimana nih, gimana. Tapi sekarang biasa aja gitu, udah kayak nggak apa-apa kamu keluar, berarti kamu tidak cocok ada di sini, dan mungkin memang bukan apa ya, bukan ya karena dia nggak cocok di sini, dan di sini pun nggak cocok buat sama dia gitu. Jadi kayak sekarang lebih realistis banget gitu. Kalau dulu kan aku masih idealis tuh Kak, kayak misalnya harus pakai aquaponik gini-gini. Kalau sekarang idealis yang realistis gitu. Jadi gitu. Jadi sekarang kalau gagal tuh udah nggak mempan. Maksudnya kayak misalnya cuman misal kalau misalnya panen, bukan panen, kayak saatnya panen kita gagal panen, ya udah biasa aja. Kalau gagal panen masih bisa kok kita makan buat diri sendiri, atau misalnya kalau gagal panen masih bisa kita ambil yang masih bagus, kita bikin produk olahan yang harganya bisa membantu, jadi nggak gagal-gagal banget. Itu juga bisa, jadi kayak otaknya selalu mikir gimana caranya yang gagal itu bisa jadi nggak gagal gitu. Gitu sih. Oke Mbak, menarik Mbak. Boleh nggak, ini kan mumpung lagi ada di rooftop, boleh nggak Mbak keliling-keliling dikit Mbak, lihat rooftopnya Mbak? Sebenarnya ini aku pakai wifi. Oh wifi. Nggak modal. Jadi kalau atau misalnya dinaikin ke atas aja Mbak? Keliling di kebun ini bisa, cuman kalau misalnya kemarin cobain ke dalam greenhouse di produksinya, itu mati sinyalnya. Oh mati sinyalnya, coba baik-baik. Ya. Jadi ini petani nggak modal, nggak punya internet. Jadi ini gimana ya caranya? Yang ada di situ aja Mbak, yang ada di sekitar apa namanya, yang terjangkau. Nah. Ini tempat yang kita pakai buat event, tapi sekarang jadi tanaman-tanaman yang dipakai untuk sendiri, dipakai untuk belajar. Gitu Kak. Jadi ini buat lucu-lucu, happy-happy aja sih Kak. Terus ini rencananya mau kita pakai buat beekeeping. Jadi kayak di sini, jadi setiap hari kita, ini namanya bunga telang. Jadi setiap hari kita ngambilin bunga telang. Nah ini kita mau pakai buat lebah, rumah lebah tadinya. Tapi akhirnya kita pindahin ke sana karena di sini kena matahari dan kena hujan. Jadi di sini masih ada itu tuh AC. Ini banyak. Terus ini rencananya kita mau rambatin ke atas. Gitu. Karena kita pengen juga bikin semacam kayak tempat nongski gitu Kak, rencananya. Dulu pas lagi lebaran. Cuman karena kayaknya nggak memungkinkan deh. Jadi gitu. Jadi rencananya ini nanti bakal dibikin kayak rambatan gitu. Siap. Nah ini rooftop luarnya seperti ini. Tuh, saya duduk di situ. Wah, siap. Keren juga ya Mbak ya, menikmati senja dengan apa namanya di rooftop sendiri, dengan ditemani para tanaman dan apa namanya berbagai macam bunga yang ada di rooftopnya Mbak. Kicauan burung. Nah ini bunga ini tuh bunga yang edible ya, kalau bahasa
Pangannya. bahasa Indonesia apa ya? Tanamannya bunga-bunga yang bisa dimakan. Jadi yang saya tanam di sini sesuatu yang bisa dimakan kayak gitu. Dia menjulang itu rosella. Jadi kayak manfaatnya bukan cuma bunga cantik-cantikan doang, tapi ada manfaat lainnya. Misalnya bunganya dimakan. Terus ini juga daunnya udah gundul. Daunnya namanya daun kenikir. Itu bisa juga dimakan dan kita jual juga ternyata daunnya. Jadi daunnya ini kayak buat dibikin lalapan gitu Kak. Orang Jawa sih suka bikin. Sunda ya terutama Mbak. Jadi sesuatu yang di sini kalau bisa dimakan lah. Gitu. Siap, mantap. Ini Mbak, yang di sana, yang di greenhouse. Nah itu. Jadi kita ada jembatan. Terus nanti masuk ke greenhouse. Cuman ini coba ya, sinyalnya nggak hilang pasti. Nah. Wah. Ya Mbak, hilang Mbak. Hilang sinyalnya Mbak. Nah ini kita halo? Ya, halo Mbak. Halo. Iya sih. Sinyalnya hilang kalau misalnya di dalam. Ya, nggak apa Mbak. Ini berapa Mbak luasannya Mbak? Luasan rooftopnya? Ini luas rooftopnya sekitar 400-an. 400-an. 400-an, tapi yang di dalam itu, yang di situ 200 sekian. Dalam 200 meter kita bisa ngasilin 6.000 tanaman setiap bulannya. 6.000 tanaman setiap bulannya. Wah, mantap. Keren, Mbak. 6.000 ya. Ini Mbak, terakhir banget Mbak. Ini mohon nih Mbak, sampaikan sedikit tips dan penyemangat dari Mbak Rahma yang sudah menggeluti dunia budidaya pertanian dengan memanfaatkan rooftop kepada para teman-teman yang akan menjadi petani muda di Indonesia, Mbak. Kira-kira bagaimana nih, Mbak? Apa ya tipsnya ya? Ntar saya mikir dulu ya. Tipsnya itu apa ya? Mulai aja dulu sih, kayak apa sih katanya Tokopedia. Mulai aja dulu ya. Nah, itu kita mulai aja dulu. Tapi paling penting itu persistence dan komitmen sih. Kalau misalnya pertanian itu sebenarnya seru kalau udah jadi. Tapi untuk menuju jadinya itu kerja keras. Jadi udah nggak bisa dipungkiri lagi kerja keras dan jangan pantang menyerah. Kalau misalnya gagal sekali, cuma sekali doang, belum 10 kali, belum 1000 kali, coba lagi. Kalau misalnya kita benar-benar mau jadi petani gitu. Dan kalau misalnya mau jadi petani, bahkan di lahan yang sempit pun sebenarnya bisa menghasilkan gitu. Bisa menghasilkan dalam artian kita harus kreatif untuk melihat sisi-sisi komersialnya. Maksudnya kayak kalau misalnya jadi petani di lahan sempit, kita nggak bisa tuh cuma ngandelin pangan, tapi kita harus ngandelin yang lain. Kayak misalnya kita bikin produk-produk, value added produk, bikin yang lain. Jadi kita harus nggak berpikir satu pintu, tapi harus berpikir banyak pintu yang lain gitu. Nah, itu didapatkan dari mana? Ya banyak-banyak melihat, banyak-banyak bergaul dengan para petani yang lain gitu. Itu sih kalau menurut aku sarannya jangan pantang menyerah. Gitu. Demikianlah Ngasuh Ilmu pada jilid 1 ini yang membahas tentang urban farming memanfaatkan rooftop sebagai tempat budidaya pertanian bersama dengan Mbak Rahma, pemilik dari Connect Root Farming yang ada di Cirebon. Sampai bertemu di Ngasuh Ilmu jilid selanjutnya.